Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dewi Nurmalasari SPD MM sebagai dosen penguji serta Bapak Ferry Setia Atmaja Esos MPA sebagai dosen pembimbing selama saya melakukan praktik kerja lapangan. Perkenalkan, nama saya Azahra Nazwa Nabila Permana dari program studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM 17096230031. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan saya pada seksi penetapan dan pendaftaran di Kementerian ATR BPN, Kantor Pertanahan Kota Bogor. Untuk daftar isi atau pembahasan yang akan saya bahas hari ini, yang pertama itu adalah latar belakang, profil instansi, struktur organisasi, sejarah instansi, lingkungan pekerjaan, pelaksanaan PKL, hambatan dan solusi, serta kesimpulan. Yang pertama ini adalah latar belakang. Praktik kerja lapangan merupakan implementasi pembelajaran di perguruan tinggi yang bertujuan untuk mengintegrasikan teori dengan praktik kerja nyata sehingga mahasiswa mampu mengembangkan kompetensi, keterampilan profesional, kemampuan beradaptasi, komunikasi, dan pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja nanti. Oleh karena itu, saya memilih Kantor Pertanahan Kota Bogor khususnya dalam substansi pendaftaran tanah dan ruang, tanah komunal dan hubungan kelembagaan Kantor Pertanahan Kota Bogor, karena saya merasa relevan dengan bidang administrasi perkantoran, khususnya dalam pengelolaan dokumen, administrasi pelayanan publik, dan pengarsipan, sehingga memberikan pengalaman kerja yang mendukung bagi saya untuk nantinya eh, sebagai kesiapan tenaga kerja profesional di masa depan. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada profil instansi. Eh, Kementerian ATR BPN Kantor Pertanahan Kota Bogor ini beralamatkan di Jalan Ahmad Yani nomor 41, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Kantor Pertanahan Kota Bogor ini memiliki visi yaitu terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dan memiliki misi yaitu yang pertama menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Yang kedua itu menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia. Selanjutnya ini ada struktur organisasi. Struktur organisasi di Kantor Pertanahan Kota Bogor dipimpin oleh kepala kantor yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, pelayanan, dan koordinasi kebijakan pertanahan. Dalam hal ini juga Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor ini dibantu oleh subbagian tata usaha yang mengelola bagian administrasi, kepegawaian, keuangan, dan urusan umum, serta beberapa seksi lainnya yaitu seperti survei dan pemetaan, penetapan hak dan pendaftaran, serta pengendalian dan penanganan sengketa. Pembagian tugas tersebut mendukung penyelenggaraan pelayanan pertanahan yang efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan organisasi ATR BPN. Nah, dalam struktur organisasi ini saya ditempatkan pada seksi penetapan hak dan pendaftaran yang dipimpin oleh Bapak Mulyo Santoso. Selanjutnya ini ada sejarah instansi atau sejarah Kantor Pertanahan Kota Bogor. Nah, Kantor Pertanahan Kota Bogor ini merupakan bagian dari perkembangan sistem administrasi pertanahan di Indonesia di bawah Kementerian ATR BPN. Pembentukan kantor ini berawal dari kebijakan pemerintah untuk mendekatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat melalui kantor-kantor di daerah. Kantor Pertanahan Kota Bogor ini bertugas untuk menyelenggarakan layanan seperti pendaftaran tanah, pengukuran, penerbitan sertifikat, serta penyelesaian sengketa pertanahan guna memberikan kepastian hukum atas hak masyarakat. Nah, seiring perubahan kelembagaan dari BPN menjadi ATR BPN,
Peran Kantor Pertanahan Kota Bogor semakin berkembang dengan mendukung kebijakan pertanahan dan tata ruang secara terpadu. Selain itu, kantor ini juga berinovasi melalui digitalisasi layanan seperti penerbitan sertifikat elektronik, hak tanggungan elektronik, dan sistem informasi pertanahan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Nah, yang selanjutnya ini ada lingkup pekerjaan praktik kerja lapangan yang saya lakukan selama magang di Kantor Pertanahan Kota Bogor. Nah, ini ada beberapa bidang. Yang pertama itu ada bidang administrasi. Dalam bidang administrasi ini saya melakukan pekerjaan yang pertama itu menyusun dan menulis sampel warka, kemudian pencoretan kreditur atau bank di buku tanah dan hak tanggungan royal, kemudian juga merekap surat masuk dan keluar, kemudian juga menyimpan arsip ke dalam folder books sesuai dengan ketentuannya. Kemudian yang kedua itu ada bidang pengolahan arsip dan berkas. Saya juga merapikan berkas permohonan yang baru masuk, itu biasanya berkasnya itu kan masih belum tertata rapi atau belum sesuai dengan urutannya. Nah, itu saya rapikan dulu sebelum saya berikan kepada korsub saya untuk diperiksa lebih lanjut. Kemudian juga pemisahan berkas yang sudah ditandatangan dan juga yang belum tanda tangan. Yang ketiga itu bidang verifikasi dokumen. Ini saya memeriksa kesesuaian dokumen yang asli dan dengan yang ada di aplikasi apakah sudah sesuai dan sudah sama. Kemudian memastikan kelengkapan dan akurasi data. Kemudian juga yang keempat pada bidang sistem informasi yaitu pemantauan status berkas. Kemudian monitoring berkas melalui Microsoft Excel. Dan yang kelima itu bidang teknologi perkantoran. Ini itu mencangkup tadi seperti pemantauan berkas dan monitoring di Excel. Jadi saya menggunakan perangkat komputer dan perangkat pendukung lainnya yang di kantor untuk mengoperasikan aplikasi Sentuh Tanahku juga untuk kelancaran selama saya melakukan praktik kerja lapangan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di kantor. Nah, yang selanjutnya ini ada pelaksanaan pekerjaan. Ini itu lebih menjelaskan dari apa saja yang sudah saya sebutkan tadi. Ini lebih dijelaskan bagaimana sih cara kerja dan tujuannya itu apa. Nah, untuk yang pertama ini kegiatannya itu menyusun dan menulis sampel warka. Dalam pelaksanaannya, saya menuliskan informasi penting pada sampel warka seperti jenis permohonan, identitas pemohon, lokasi objek tanah, serta nomor berkas sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen. Nah, kegiatan ini itu dilakukan dengan teliti agar setiap berkas dapat tersusun dengan rapi, mudah untuk ditemukan, serta mendukung kelancaran proses pemeriksaan dan pengarsipan oleh petugas yang berwenang. Kemudian yang kedua itu melakukan pencoretan nama atau kreditur bank pada buku tanah dan hak tanggungan royal. Nah, dalam pelaksanaannya saya melakukan pencoretan atau menghapus identitas kreditur dalam dokumen tersebut sesuai data yang telah diverifikasi sehingga status tanah kembali bebas dari beban jaminan. Ini itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan khususnya pasal 22. Nah, penghapusan hak tanggungan ini dilakukan dengan mencatatkan penghapusan tersebut pada buku tanah dan sertifikat hak tanggungan sehingga menjadi dasar hukum dilakukannya pencoretan nama kreditur sebagai tanda bahwa utang telah lunas dan jaminan telah berakhir. Jadi tanah yang sebelumnya sudah jadi milik bank itu nama banknya kita coret jadi tanah itu sudah lunas dan haknya itu sudah kembali kepada pemohon. Nah, selanjutnya ini menyusun dan merekapitulasi surat masuk serta surat keluar. Dalam pelaksanaannya, praktik mencatat setiap surat yang diterima dan dikirim ke dalam buku agenda atau format rekapitulasi dengan mencatat informasi seperti nomor surat, tanggal asal, atau tujuan surat serta perihalnya. Nah, kegiatan ini itu bertujuan untuk memudahkan kita dalam pencarian surat karena surat yang dikirim itu biasanya menanyakan kapan dibalas dan lain sebagainya dan apakah surat ini sudah dibalas atau belum. Nah, biasanya untuk memudahkan kita dalam mencari tahu apakah surat ini sudah diproses atau belum itu kita melihat di catatan surat masuk dan surat keluar. Kemudian yang selanjutnya itu menyerahkan berkas yang telah diproses
selesai diproses kepada loket. Nah, dalam kegiatan ini saya memastikan berkas yang sudah lengkap dan siap diserahkan kepada petugas loket agar diteruskan kepada pemohon. Nah, kegiatan ini itu penting untuk mendukung proses pelayanan di kantor pertanahan Kota Bogor. Jadi berkas-berkas yang sudah selesai dikerjakan itu langsung saya turunkan ke loket penyerahan karena para pemohon itu biasanya menunggu 3 sampai seminggu untuk berkas ini dikerjakan. Jadi setiap berkas yang sudah selesai dikerjakan langsung diturunkan ke loket penyerahan untuk diberikan kepada pemohon. Nah, yang selanjutnya ini merapikan berkas permohonan yang baru diterima. Dalam kegiatan ini, saya mengelompokkan dan menyusun berkas sesuai dengan jenis permohonan, urutan dokumen, serta kelengkapan persyaratan agar mudah diperiksa. Nah, ini itu bertujuan untuk memudahkan korsup saya nanti yang memeriksa berkas ini agar lebih sudah tersusun rapi gitu. Jadi sudah tahu di mana saja berkas yang ingin dicari dan urutannya seperti apa gitu. Jadi tidak usah repot-repot lagi untuk mencari di mana berkas KTP misalnya atau juga kakak pemohon dan lain sebagainya. Kemudian juga memisahkan berkas yang telah ditandatangani dan yang belum ditandatangani. Dalam kegiatan ini praktikkan mengelompokkan berkas berdasarkan satu persetujuannya sehingga memudahkan dalam proses tindak lanjut untuk baik untuk pengarsipan maupun untuk proses penandatanganan berikutnya. Nah, selanjutnya ini berkas yang sudah ditandatangani itu saya pisahkan dan yang belum ditandatangani itu saya pisahkan juga. Yang belum ditandatangani ini biasanya saya catat berkasnya itu berkas apa saja dan siapa saja yang belum tanda tangan. Kemudian juga saya biasanya langsung memberikan atau mencari orang yang belum menandatangani berkas ini untuk meminta tanda tangannya. Jadi biar berkas yang belum tanda tangan itu lebih cepat selesai juga. Kemudian yang selanjutnya itu melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan. Nah, pekerjaan ini biasanya saya melakukan kesesuaian dokumen persyaratan dilakukan dengan mencocokkan data pada dokumen yang asli atau dokumen yang real atau ada pada tangan saya dengan berkas-berkas yang dikirimkan melalui aplikasi Sentuh Tanahku apakah sudah sesuai ataukah belum gitu. Kemudian memastikan kelengkapan dan keakuratan data pada berkas. Ini saya memastikan bahwa data telah terisi dengan benar, tidak terdapat kekurangan dokumen serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak adanya kesalahan di kemudian hari. Nah, yang selanjutnya ini melakukan pemantauan dan pengecekan status berkas non-PNBP melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Dalam pelaksanaannya, saya mengecek status berkas berdasarkan nomor registrasi untuk memastikan posisi berkas dalam tahapan proses seperti verifikasi, pemeriksaan, atau penyelesaian. Nah, di aplikasi Sentuh Tanahku ini juga kita itu bisa menghubungi pemohon dan bisa juga memberitahu pemohon bahwa tahapan berkasnya itu udah sampai mana. Kemudian saya juga menggunakan Microsoft Excel dalam memonitoring berkas. Dalam pelaksanaannya, saya membuat tabel kontrol berkas yang berisi informasi seperti nomor berkas, kelurahan, serta status proses. Nah, kalau untuk ini itu hanya digunakan di divisi saya saja, karena ini merupakan ketentuan dari korsup saya. Nah, yang selanjutnya ini ada hambatan pekerjaan. Yang pertama itu adanya keterbatasan akses pada aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi, aplikasi Sentuh Tanahku ini satu divisi itu memiliki satu akun. Nah, biasanya itu akunnya itu atas nama akun kepala korsup. Sedangkan di divisi saya itu berisikan 4 orang, mereka itu bekerja sama-sama menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi kalau misalnya salah satu orang lagi pakai aplikasi ini, otomatis yang lain nggak bisa masuk atau yang lagi masuk pun otomatis keluar gitu. Nah, ini itu saya merasa ini mengganggu aktivitas pekerjaan dan menghambat pekerjaan. Kemudian yang kedua itu kesulitan dalam pencarian arsip surat. Nah, karena pencatatan arsip di kantor itu masih secara manual, jadi terkadang kita tuh bingung dan harus mencarinya tuh susah gitu. Karena harus mencari satu-satu, membaca satu-satu. Sedangkan kan kalau misalnya kita pencatatan atau pengarsipannya itu
pakai Excel atau lain sebagainya kan itu tinggal mengetik eh, nomor suratnya aja jadi lebih mudah dicari. Kemudian yang ketiga itu gangguan akibat pemadaman listrik. Nah, di kantor pertanahan Kota Bogor ini dalam seminggu sekali kayak pasti ada aja gitu namanya mati listrik, entah itu karena memang gangguan atau lain sebagainya. Nah, ini tuh sangat menghambat pekerjaan di kantor pertanahan Kota Bogor karena hampir 90% pekerjaannya itu dilakukan menggunakan komputer, jadi membutuhkan listrik. Kemudian yang terakhir itu proses penyesuaian dengan pegawai baru. Jadi per bulan Maret 2026 semua karyawan itu kan dimutasi di rolling ya. Jadi orang-orang yang ada di kantor pertanahan Kota Bogor ini adalah pegawai-pegawai yang dari kantor-kantor pertanahan di daerah lainnya. Nah, biasanya para pegawai ini tuh memiliki alur pekerjaan yang berbeda-beda. Mungkin pekerjaannya sama, tapi alur pengerjaannya itu berbeda dengan kantor yang sebelumnya. Jadi mereka tuh merasa masih bingung juga gitu untuk menyelesaikan pekerjaannya harus ke tahap yang seperti apa dan seperti apa gitu. Nah, biasanya juga ini menyulitkan saya sebagai praktikan karena eh, menyesuaikan diri lagi dengan orang-orang baru dan juga orang-orang yang mungkin mereka juga masih bingung gitu dengan pekerjaan mereka seperti itu. Nah, untuk hambatan tadi ini memiliki solusi juga dari saya itu yang pertama itu melakukan koordinasi penggunaan akun bersama pegawai lain agar terdapat pembagian waktu yang jelas dalam mengakses aplikasi. Dan yang kedua itu menyusun sistem pencatatan sederhana menggunakan Microsoft Excel sebagai kontrol arsip yang berisi informasi seperti nomor surat, tanggal, dan jenis dokumen. Kemudian memanfaatkan waktu saat terjadi pemadaman listrik untuk mengerjakan pekerjaan manual seperti merapikan arsip fisik, memisahkan berkas, dan melakukan pengecekan dokumen secara langsung. Kemudian yang keempat itu meningkatkan komunikasi dan koordinasi secara aktif dengan pegawai baru, serta menyesuaikan diri terhadap perubahan alur kerja yang terjadi. Nah, untuk kesimpulannya yaitu pelaksanaan PKL di kantor pertanahan Kota Bogor ini memberikan saya pengalaman kerja yang nyata dalam memahami administrasi perkantoran melalui kegiatan pengelolaan dokumen, pengarsipan, verifikasi berkas, dan pemanfaatan teknologi informasi. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman mengenai sistem administrasi yang terstruktur, ketelitian, serta kerjasama dalam mendukung pelayanan. Meskipun terdapat beberapa kendala selama pelaksanaan, tapi saya merasa mampu beradaptasi dengan baik sehingga kegiatan tetap berjalan secara optimal. Secara keseluruhan, PKL ini berhasil meningkatkan kompetensi teknis saya, sikap profesional, dan kesiapan praktikan dalam menghadapi dunia kerja. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.